dia sangat meledak ya. Dia bakal menyerang di posisi penyerang kanan, sayap kanan. Walaupun Halo. Jumpa lagi dengan gua Raka dan Bayu. Biasa di minggu kali ini gua pengen bedah MU dan Leeds United. Nah, tapi sebelumnya gua mau ngajak kalian nih untuk mendownload Impial Fantasi karena percuma gua jelasin panjang lebar tapi lu nggak mainin aplikasinya gitu gamenya. Jadi Impial Fantasi ini merupakan permainan strategi sepak bola olahraga yang membutuhkan analisa dan strategi, di mana pecinta bola bisa menunjukkan kemampuan analisa bolanya dan strategi di Impial Fantasi ini. Dan ini nih kenapa lu para pecinta bola wajib banget main Impial Fantasi kayak gua. Karena daftar kompetisi bolanya itu lengkap, hadiahnya juga cepat. Setelah match gak perlu nunggu satu musim, itu langsung lu dapatkan hadiahnya. Dan pastinya nonton bolanya jauh lebih seru. Seru banget sih asli. Kenapa? Jadi rasanya tuh nggak kayak nonton bola aja gitu. Tapi ada sensasi deg-degannya nunggu hasil pertandingan karena ngelihat seberapa jago lu dalam membentuk tim di MPL Fantasi ini. Hadiah MPL Fantasi ini pun berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan link aja. Biasa yang gue bisa sebutin di sebelumnya. Jadi berlian kemenangan ini senilai Rp200 gitu. Jadi satu berlian kemenangan senilai Rp200. Tadi udah gue jelasin beberapa poin penting di MPL Fantasi. Nah, sekarang untuk mainnya itu gimana? Gampang. Jadi main Impial Fantasi ini lu cukup download aplikasinya. Download di id.impl.live/fantasy. Jadi di situ nanti akan muncul tautan, kemudian klik download sekarang. Nah, untuk main Impial Fantasinya sih gampang gitu ya. Mungkin saudara Raka bisa jelasin gitu cara mainnya. Nah, untuk cara main MPL Fantasi ini gampang banget tadi yang kayak dibilang Fahmi ya. Jadi setelah lu download, kan lu biasa kalau misalkan baru download harus registrasi akun dulu kan. Nah, setelah lu registrasi akun lu, nanti setelah masuk ke aplikasinya, itu akan ada pilihan di bawah, ada 4 pilihan. Nah, di situ ada fantasy. Nah, ini yang akan kita bahas ya, fantasy football atau sepak bola, fantasy sepak bola. Nah, di situ tinggal lu pilih, klik, nanti ada banyak pertandingan. Di situ akan ada banyak pertandingan dan tinggal lu pilih tuh pertandingan apa. Nah, yang akan kita bahas ini adalah salah satu pertandingan big match yang dikategorikan di dalam MPL Fantasy itu adalah Mega Big Trophy, di mana Mega Big Trophy ini banyak sekali berlian kemenangan yang bisa lu menangkan gitu. Ada ribuan berlian kemenangan yang bisa lu menangkan, jadi ya tinggal dikalikan aja ribuan berlian kemenangan dikalikan Rp200 per berlian kemenangan, jadi hadiahnya banyak banget nih di Mega Big Trophy ini gitu. Jadi kan pecinta bola pasti lagi nungguin nih yang namanya sepak bola Inggris nih, kompetisi tim-tim yang fansnya sangat besar, gede-gede pokoknya, termasuk gua nih salah satu fansnya gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke menu utama, jadi sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris, nah coba deh sambil main MPL Fantasi dijamin seru. Kamu bisa banget susun tim andalanmu di MPL Fantasi. Bakal ada kompetisi spesial untuk semua match kompetisi Inggris 2021. Salah satunya yang akan kita bahas adalah pertandingan MU melawan Leeds United. Pertandingan di MPL Fantasi ini lengkap, banyak konten gratis, jadi buruan jangan lewatkan keseruannya. Ayo download aplikasinya dan mainkan gamenya. Ada satu lagi nih yang pengen gue ingatin lagi. Kita udah bilang nih, satu berlian kemenangan itu seharga Rp200 kan. Nah, tapi berlian kemenangannya bisa dicairkan kemana sih? Pertanyaan berikutnya kan gitu lah. Nah, ini gue jelasin nih, kalau berlian kemenangan itu bisa kita cairkan ke GoPay ataupun link aja. Tinggal lu pilih dah, lu punyanya GoPay atau punya link aja, atau lu punya dua-duanya, silakan tinggal pilih. Nah, dari situ kan bisa lu belanjakan macam-macam gitu. Nah, terus juga gue mau ngasih tahu lu semua di MPL Fantasi ini, selain ada fantasy football, sepak bola, itu juga banyak permainan-permainan seru lainnya gitu. Jadi kalau misalkan lu lagi nyusun tim, terus lagi butuh inspirasi, aduh gue lagi nggak bisa mikir nih untuk fantasy footballnya, lu mainin aja yang lainnya gitu. Nah, terus game lainnya nanti gue nggak dapat berlian kemenangan dong. Oh, tunggu dulu, di game-game lainnya yang ada di MPL Fantasi itu juga terdapat banyak berlian kemenangan yang bisa lu menangkan. Nah, contoh game lainnya di aplikasi MPL itu ada pool seperti main biliar ya, terus ada fruit dart, ada fruit chop, ada juga speed chess, ada ornet gitu. Jadi banyak banget permainan di
MPL Fantasi yang bisa lu menangkan berlian kemenangannya gitu. Jadi banyak cara untuk mendapatkan berlian kemenangan di game MPL. Oke, sudah cukup lengkap untuk penjelasan mengenai MPL Fantasi tadi ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya. Jangan lewatkan keseruannya. Oke, kita langsung masuk ke menu hidangan utama kita. Manchester United versus Leeds United di MPL Fantasi kompetisi Inggris. Sebelumnya formasi yang kita pakai ini 4-3-3 ya. Dan yang pertama ini kita memakai kiper Meslier. Nggak tahu gimana bacanya, Meslier. Nah, kita juga mencoba-coba menganalisa dan mencari dari sumber untuk mendapatkan data statistiknya dan heatmapnya. Ini sumbernya yaitu Football Fantasy Scout yang kita ambil ya. Nah, dari kiper, posisi kiper yang tadi gue bilangin, Meslier ini start di musim lalu dia sebanyak 35 kali. Dan di setengah musim pertama sebenarnya banyak kegolan ya si Leeds United, tapi di half season yang udah mau semakin habis itu dia clean sheet itu sebanyak 11 kali dan save-nya itu banyak banget, 141 save-nya dia. Apalagi besok lawan MU yang kayaknya bakal banyak ngandelin tendangan dari jarak jauh. Ada Pogba, ada Fernandes karena Rashford dan Sancho pun Rashford udah pasti nggak main ya. Sancho juga katanya nggak main dari starting. Jadi kemungkinan banyak shoot dari luar kotak penalti yang bisa membuat Meslier save-nya akan menjadi banyak gitu. Menarik ya. Oke, next ada back dari MU, back termahal sewaktu didatangkan ya. Harry Maguire. Harry sendiri ini main 34 kali, assist 1 kali, gol 2 kali, dan clean sheet 13 kali di musim lalu. Ngelihat Harry Maguire ini, gue ngelihat memang sudah mulai membaik ya dari segi permainan ya. Artinya juga dalam memimpin teman-temannya di lapangan juga sudah mulai tegas juga ya, dan di lini belakang juga sudah mulai terkoordinasi dengan baik ya dengan back-back MU yang lain gitu. Jadi apalagi kalau kita ngelihat kemarin penampilannya di timnas ya, tidak mengecewakan, dan Inggris juga kemasukan bolanya itu juga sangat sedikit ya. Jadi Harry Maguire ini sangat potensial di tim MPL Fantasi kalian. Selain bisa membantu serangan, juga berpeluang untuk menciptakan gol gitu. Oke, next. Kemudian ada Shaw. Wah, gimana Rak? Favorit gua nih, Luke Shaw, back kiri Inggris yang dari Euro juga sering kita bahas ya, karena memang penampilannya di Euro bagus, dan juga kemungkinan besar untuk di game week 1 ini akan bisa mempertahankan performanya yang dari Euro gitu. Jadi untuk di Luke Shaw sendiri di musim lalu dia bermain 32 kali ya. 32 kali ini udah cukup banyak sih menurut gua, karena di zamannya Mourinho sebelum diambil sama Solskjaer kan dia Luke Shaw sempat tersingkirkan ya, dan juga sempat cedera parah gitu. Tapi dia sudah mulai kembali performanya dengan 32 pertandingan musim lalu dan bisa mencetak 1 gol dengan 5 assist. Dan MU sendiri kita tahu punya catatan clean sheet juga yang lumayan oke. Dia mencatatkan 10 clean sheet, dan jangan lupa Luke Shaw ini adalah salah satu corner kick taker. Jadi kalau tadi Fahmi bilang Harry Maguire punya potensi mencetak gol, ya Luke Shaw punya potensi mencatatkan namanya di papan assist gitu dengan dari corner-corner yang dia kasih gitu. Next ada Wan-Bissaka. Mana, Bang? Nah, untuk Wan-Bissaka ini flank sebelah kanan ya, berbeda dengan Shaw. Dia start 34 kali appearance, 34 kali, startnya pun 34 kali. Jadi starting terus ya. Dia fit dan defense-nya lebih bagus daripada Luke Shaw, karena kan di MPL Fantasi ini penilaiannya defensifnya juga ada tackle segala macam ya. Ada clearance, recovery juga ada kayak gitu. Makanya si Wan-Bissaka ini nggak bisa dipandang sebelah mata karena dia defense-nya sangat bagus.
bahkan juga kadang-kadang sering mengeksploitasi sebelah left flank right flank, bisa nge-crossing juga walaupun nggak sebanyak Luke Shaw. Tapi kita coba ngambil dari defensifnya gitu. Dia bahkan bisa assist itu 5 musim lalu di kompetisi Inggris kemarin. Next ada Ayling. Gimana, Rak? Nah, Ayling ini posisinya kan kalau di MPL Fantasy sebenarnya di back ya. Dan juga memang aslinya kan dia main di back kanan kan. Main di back kanan, Ayling ini salah satu winger back sayap yang sangat aktif menyerang gitu. Dia ya mirip-mirip lah sama Luke Shaw dan Wan-Bissaka gitu. Nah, cuma kan besok nih lawannya Luke Shaw kan. Luke Shaw di kiri, Ayling kan di kanan. Pasti kan mereka lawan-lawanan nih. Nah, MU sendiri yang punya Luke Shaw, yang punya kemampuan menyerang yang sangat bagus, ini bisa dimanfaatkan sebenarnya celah yang ditinggalkan Luke Shaw sama si Ayling untuk memberikan asis-asis. Karena kita tahu sendiri kalau misalkan si Ayling ini sebenarnya dia dribblingnya dan touch-nya itu justru lebih banyak di area lawan gitu. Jadi memang Ayling ini attacking minded banget. Sebagai seorang bek kanan, dia attacking minded banget, dan di musim lalu dia selalu bermain. Jadi nggak pernah absen untuk membela Leeds United ya di musim lalu. Walaupun memang kontribusi untuk gol sama asisnya itu tidak ada gol dan asisnya, tapi untuk expected goalnya itu dia 2 expected goal dan 3 expected assist. Jadi memang ini adalah salah satu back yang menyerang, cuman ya Leeds United juga mainnya kan sangat menyerang kan Leeds United gitu. Jadi back kanan ini Ayling ini juga sangat bagus untuk menyerang. Next kita move ke 3 midfielder kita, pemain MU, Paul Pogba. Paul Pogba ini torehannya di musim lalu lumayan gemilang juga ya, di mana Pogba berhasil mengganti rambut itu sebanyak 3 kali, ganti joget 4 kali, dan mainnya itu sebanyak 26 kali, berhasil menciptakan 3 assist dan 3 gol. Dan Pogba ini gue lihat kemarin kan memang ada isu-isu kepindahan ya ke PSG, tapi dengan dia masih stay di MU, dan gue lihat kemarin juga udah mulai latihan juga ya. Pogba sendiri ini bisa menjadi roh tersendiri di tengah gitu. Apalagi dengan duetnya yang baru-baru ini kan Bruno Fernandes ya. Cuman Pogba sendiri ini berpeluang bisa menciptakan lebih banyak assist sih, dari pergerakannya lebih sentral ke tengah ya. Terus bisa membuka ruang juga gitu. Jadi next ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Wah, ini siapa sih yang nggak tahu Bruno Fernandes ya? Pemain midfielder paling konsisten sepanjang musim kemarin kalau gue bilang. Jadi di musim lalu itu Bruno Fernandes itu bermain 37 pertandingan. Artinya cuma 1 kali dia menepi ya, nggak bermain. Dan torehan golnya 18 gol dengan 14 assist. Menurut gue ini torehan yang sangat tinggi ya untuk seorang midfielder ya. Tapi kan kita tahu juga memang Bruno Fernandes ini adalah penalti taker utamanya dari Manchester United ya. Dan koreksi kalau gue salah, kayaknya musim lalu penaltinya nggak ada yang ketahan ya, nggak ada yang miss gitu. Dan juga untuk Bruno Fernandes ini, dia itu pemain yang sangat klinikal, karena secara statistik itu expected goals-nya itu hanya 16, tapi dia bisa berhasil mencetak 18 gol. Artinya dia bisa mencetak gol dari posisi yang sebenarnya kurang menguntungkan gitu. Jadi secara finishing touch-nya dia bagus, dan juga dia punya tendangan jarak jauh yang bagus, positioning-nya mencari ruang di antara back-back lawan juga sangat baik, dan juga banyak mendapatkan suplai bola matang dari pemain-pemain lain. Dan mungkin bisa jadi kalau Sancho main, Fernandes malah lebih banyak dapat ruang gitu di lini tengahnya MU. Tadi udah dari Bruno Fernandes, sekarang masuk ke Jack Harrison. Gimana, Bay? Nah, Leeds ini kunci kenapa dia menjadi tim yang sangat menyerang, karena punya winger yang sangat menyerang dan bisa cut inside, yaitu ada di diri Jack Harrison dan Raphinha.
Jack Harrison yang menyusur di bagian kiri ini anak didiknya dari Manchester City ya, tapi awalnya dipinjemin, sekarang udah jadi pemain tetap, dibeli oleh Leeds. Dia appearance 36 kali dan start 34 kali, bahkan bisa mencetak 8 gol, asisnya pun 10. Sangat meledak dan berani nge-shoot dari jarak jauh si Harrison ini. Apalagi kadang-kadang dia ngambil corner juga. Kayaknya sama si Harrison, Raphinha sama Bamford ini hampir nggak tergantikan kalau misalkan fit. Jadi kita rekomendasikan ngambil Harrison. Oke, kita mau ke 3 striker kita. Ada Edinson Cavani. Main 26 kali dan berhasil menyumbangkan 10 gol dan assist. Nah, Cavani sendiri ini memang tampil gemilang ya di di musim lalu ya. Dengan umur yang sudah tidak muda lagi, Cavani berhasil menjawab kepercayaan dari Ole gitu. Jadi gue ngelihat kalau secara positioning, Cavani ini lebih bagus dari pemain-pemain muda MU lainnya ya. Dan finishing juga jauh lebih tenang dia. Dengan Bruno Fernandes yang ada di tengah, bukan tidak mungkin Cavani dalam menempatkan posisi itu dengan umpannya Bruno bisa memaksimalkan lebih bagus lagi untuk Cavani untuk menciptakan menjadi sebuah gol gitu. Kemudian gua mau ke Bamford. Bamford ini kemarin salah satu striker idaman di musim lalu ya. Kenapa? Dari 38 kali main berhasil menyumbangkan 11 assist dan 17 gol. Untuk kompetisi level atas seperti ini, Bamford ini bisa dibilang striker wah di musim lalu gitu loh. Terus untuk di pertandingan kali ini, di pertandingan pembuka kali ini, gua rasa memang Bamford ini bakal tampil dengan kepercayaan yang lebih bagus lagi gitu. Kenapa? Karena di balik keberhasilannya musim lalu, harusnya ini menjadi energi positif untuk memulai awal musim dengan lebih baik lagi gitu. Cukup. Kemudian next ada Raphinha. Raphinha walaupun di MPL Fantasi ini diposisikan sebagai striker, tapi tetap kita ambil karena dia sangat meledak ya. Dia bakal menyerang di posisi penyerang kanan, sayap kanan. Walaupun di musim lalu kompetisi Inggris dia masuk nggak dari awal ya, di sekitar 10 pertandingan gitu baru dia masuk, baru ditransfer oleh Leeds. Dia bisa membuktikan kalau dia memang jawaban dari yang dibutuhkan Leeds. Dia masuk terus, bahkan starting terus 30 pertandingan dan menghasilkan 10 assist dan 6 gol. Yang kita suka dengan Raphinha, walaupun dia mainnya lincah, tapi dia bisa juga ngambil free kick maupun corner. Jadi kita mengutamakan untuk mengambil si Raphinha ini. Gitu. Oke. Tadi udah dari 11 pemain yang kita sudah susun dan kita pilih. Nah, untuk vice captain-nya siapa? Kalau dari kita, vice captain-nya kita memilih Edinson Cavani. Yoi. Kaptennya siapa? Kaptennya Bruno Fernandes. Karena posisinya sekarang pertandingan pertama dan di Old Trafford itu jarang MU nggak nyetak gol dan menang gitu di pertandingan pertama. Bisa menjadi lumpung poin lah buat Bruno Fernandes ini, karena kan memang dia pestekernya MU juga ya. Berapa penalti kira-kira? Oke. Berapa penalti? Menurut analisa gue ya, dengan pasti MU tampil lebih menyerang gitu, jadi bisa jadi tercipta 2 penalti deh besok tuh. Oke, kita lihat dan nantikan. Oke, sip. Itu tadi dari beberapa masukan dari kita dan penjelasan dari kita untuk 11 pemain di Fantasi. Sebelumnya di sini gue langsung aja deh, daripada ini dipindahin ke awal, gue pindahin di belakang aja ya, biar jelasin kenapa kita milih gitu aja ya. Kita sebelum memilih pemain tersebut, kita coba menganalisa nih
dari pertandingan sebelum-sebelumnya dan segala macam. Dan formasi yang kira-kira bakal ditampilkan oleh MU dan Leeds coba kita gambarkan di sini. Nah, di sini bakal dipasang kiper De Gea kemungkinan besar karena si Henderson kan masih cedera. Ini bakal dipasang si Luke Shaw, terus ada Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, terus ada McTominay dan Pogba. Di tengah Bruno. Nah, kiri ini kemungkinan akan dipasang Greenwood. Dan yang kanan ini Sancho, walaupun Sancho dibilang gak aktif tapi bisa main dia. Dan depan ini Cavani. Untuk Leeds sendiri di kanan ini Raphinha, terus kiri Harrison. Sini ada Bamford, di belakangnya Bamford bakal dipasang second striker Rodri, lalu ada Dallas dan Calvin Phillips. Bek kanannya Luke Ayling, ada Chopper, terus ada si coach. Kiri ada Firpo dan kipernya Meslier. Jadi kira-kira begini formasi yang akan ditampilkan besok di pertandingan kompetisi Inggris antara MU melawan Leeds United gitu. Gue udah ada gambaran sih. Thanks Coach Bay. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang kita tampilkan dan kita jelaskan tadi bisa membuka pikiran para manajer MPL Fantasi ya. Jadi tidak usah bingung, tidak usah bimbang. Kita kasih masukan gitu. Jadi tinggal kalian aja memutuskan mau ngambil langkah apa di MPL Fantasi ini, karena memang gamenya ini menuntut kita untuk lebih siap dalam menyusun strategi dan memilih pemain gitu. Analisa juga harus kuat juga sih. Oke. Sip. Untuk episode kali ini cukup. Kita sudahi dulu dan sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Dadah.